Tuhan yang berkuasa memberikan kemenangan besar buat kita. Wow, saudara. Apa kabar kita hari ini? Apa kabar saudara? Tanya saudara kanan kiri, saudara katakan apa kabarmu hari ini? Haleluya, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Ya, kita punya Tuhan yang gak masuk akal, saudara. Kita punya Tuhan yang melampaui akal. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang punya cara, punya banyak cara untuk tolong kita. Seringkali cara-cara kita mentok. Seringkali pikiran kita udah gak sanggup lagi. Tapi kita punya Tuhan yang selalu punya cara untuk tolong kita. Katakan amin. Ya, saudara. Saya mau tanya sama saudara hari ini, siapa yang dalam beberapa waktu ini hidupnya itu teratur? Sudah bangun tidur, sudah bekerja, lalu kemudian sudah kembali pulang ke rumah dan sudah tidur lagi dan semuanya teratur. Boleh saya mau lihat tangan saudara? Hidup saudara baik-baik saja, teratur. Oh, ada yang angkat tangan, tapi angkat tangannya gini sih. Angkat tangannya gini, teratur. Wah, banyak yang gak teratur ternyata, saudara. Banyak yang, wah, goncangan, ada banyak geronjalan, ada banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kita berpikir perjalanan semuanya smooth ya. Perjalanan semuanya baik. Tapi ada satu pujian lama yang pernah dinyanyikan. Itu berkata seperti ini. Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu rata, tetapi dia berjanji apa? Tuhan tak pernah janji apa? Langit selalu biru, tetapi dia berjanji apa? Selalu ada kekuatan ketika ada geronjal-geronjal, ketika ada yang gak rapi, ketika banyak hal yang membingungkan, banyak hal yang membuat kita sulit. Banyak kejadian-kejadian sekitar kita, saudara. Dan dunia semakin menjadi tidak baik. Di dunia bisnis, profesional, ada satu dokumen yang penting. Dokumen itu bernama proposal. Kita ingin membuat proyek suatu hal dalam pekerjaan kita buat proposal. Kita butuh dana, kita perlu proposal. Bahkan mau menikah, kita perlu bikin proposal, hitung-hitungannya. Nah, pagi hari ini saya ingin sampaikan satu judul firman Tuhan tentang batas proposal. Ternyata proposal kita itu ada batasnya. Kita berharap mendapatkan sesuatu yang baik dari proposal. Tapi ternyata proposal kita itu ada batasnya. Proposal ini apa sih? Proposal itu simbol dari kendali, kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Proposalnya begini, oh kita akan buat proyeknya begini sesuai dengan proposal. Sesuai dengan kesanggupan, kemampuan dari apa yang tertulis dalam proposal itu. Ini adalah semua kemampuan, kesanggupan kita, semua kendali yang ada di tangan kita. Proposal itu bicara tentang apa? Tentang target-target kita. Proposal itu juga bicara tentang anggaran keuangan kita. Proposal itu juga bicara tentang strategi kita, cara-cara kita. Proposal itu juga bicara tentang deadline kita. Apa yang kita bisa lakukan, bagaimana kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan hidup kita itu terikat dengan yang namanya proposal. Percaya enggak, saudara? Bukan cuma di dunia kerja, tapi dalam hidup sehari-hari kita terikat dengan yang namanya proposal. Kita punya permohonan-permohonan doa dan itu jadi proposal. Apa yang kita sodorkan sama Tuhan? Saya pengen begini, Tuhan harus begini.
Tuhan pokoknya begini. Kita punya proposal-proposal. Karena apa? Proposal itu bicara tentang kendali kita, tentang hidup kita. Dan sok-sokan kita ini mau ngatur semuanya, kita mau mengendalikan semuanya di tangan kita. Supaya semuanya baik, supaya semuanya aman, lancar. Kita punya proposal. Bahkan kita ngatur Tuhan untuk ngikuti kemauan-kemauan kita. Kita dikte Tuhan dengan kertas proposal kita. Berkati bisnis saya, berkati anak-anak saya, berkati keluarga saya. Tuhan engkau sembuhkan, pokoknya Selasa besok harus sudah sembuh. Kita punya proposal sama Tuhan. Ya enggak salah saudara. Tapi seringkali ya dalam kehidupan kita berpikir oh ada sesuatu yang baik yang kita harapkan. Tapi kenyataannya yang buruk yang terjadi. Siapa yang pernah ngalami ini? Pengennya yang baik, tapi ternyata yang buruk yang terjadi. Enggak sesuai dengan apa yang kita mau. Siapa yang pernah ngalami? Di atas balkon, kita semua yang ngalami ya. Maunya gini, ternyata gitu. Maunya gitu, ternyata ginu. Saudara. Enggak cocok. Tapi waktu terjadi sesuatu yang sebaliknya, enggak sesuai dengan proposal kita. Apa yang terjadi? Mulai nggak suka sama Tuhan. Mulai kecewa sama Tuhan. Mulai marah sama Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan yang namanya proposal ini, saudara. Justru kita kecewa, berat dengan itu. Sesuatu yang kita andalkan selain Tuhan, hatimu condong ke sana, hatimu berharap ke sana, melebihi berharap sama Tuhan. Lebih daripada mengandalkan Tuhan, maka kita akan kecewa berat. Karena Tuhan gak pernah kecewakan kita. Tapi yang lain-lain, kalau kita berharap melebihi Tuhan, yang lain-lain itu mengecewakan kita. Coba senggol sebelah saudara, katakan. Ngomong kayak gini, tuh dengerin itu, dengerin. Kita punya Tuhan yang gak pernah mengecewakan. Katakan amin. Tuhan gak pernah kecewakan kita. Kita seringkali kecewa dengan diri kita kecewa dengan orang-orang yang sekeliling kita. Tiba-tiba ada orang yang memfitnah, tiba-tiba ada orang yang meninggalkan saudara, tiba-tiba ada orang yang buat begini, orang yang buat begitu. Banyak hal yang bisa mengecewakan kita. Oleh karena itu saya mau sampaikan tentang batas proposal. Proposal kita itu ada batasnya. Apa batas dari proposal itu? Waktu logika kita mentok. Wis gak bisa mikir. Bahasa Perancisnya judek. Mentok, sudah gak bisa lagi. Buntu. Batas proposalnya apa? Strategi kita habis, gak punya cara lagi. Gimana caranya? Gak ada lagi sudah. Sudah A, B, C, D sampai Z semuanya sudah dikerjakan. Gak ada cara lagi. Udah gak ada cara, pikiran kita udah gak bisa mikir lagi. Semuanya udah gak sesuai. Ditambah dengan stres, ditambah dengan cemas, ditambah dengan takut, ditambah dengan semua hal yang menekan kita. Ternyata proposal itu ada batasnya. Nah, saya mau ajak saudara untuk kita beralih. Ketika semuanya menjadi kendala dalam hidupmu. Entah itu di pekerjaan, entah itu di keuangan, entah itu di keluarga, entah itu di semua aspek. Itu jadi kendala dalam hidup saudara. Saya mau ajak saudara untuk lihat Kristus Tuhan. Dia yang akan pegang kendali dalam hidup saudara. Dia yang akan ambil alih banyak hal di dalam kehidupan kita.
yang menjadi kendala-kendala kita. Kristus yang pegang kendali, Kristus yang ambil alih, Kristus yang berikan kemenangan kepada saudara. Saya ingin ajak kita baca satu ayat di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Paulus menulis ayat ini bukan ketika dia di hotel bintang 5, di istana. Tapi Paulus sedang tulis ayat ini ketika apa? Dia dalam penjara. Semuanya seakan terkubur, pintu pelayanan tertutup. Mungkin disebut sebagai rasul tapi kok narapidana. Rasul tapi kok masuk penjara. Katanya hamba Tuhan tapi kok masuk penjara. Dan kenyataannya sepertinya semuanya berhenti di situ. Bahkan perikop dari ayat ini itu tentang prayer for spiritual strength. Doa yang meminta kekuatan rohani. Udah gak ada lagi kekuatan yang bisa diandalkan. Koneksi gak ada lagi. Teman-teman udah gak ada lagi. Paulus cuma bisa berdoa minta apa? Kekuatan rohani. Dalam keadaan terpenjara, di dalam penjara, keadaan buntu, semuanya udah gak baik. Dianggap gagal, dianggap hancur. Pintu sudah tertutup. Udah mendekati kematian. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Dia berkata ini, bagi dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini yang dikatakan oleh Paulus, ini yang ditulis oleh Paulus. Bagi dia yang berkuasa. Barusan kita nyanyi, Tuhanku berkuasa, amin. Untuk melakukan perkara yang dia ajaib. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus. Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Waktu proposalmu macet, waktu kita udah gak bisa pegang kendali lagi dalam hidup kita. Waktu semuanya habis, waktu semuanya mentok, waktu semuanya udah gak bisa. Paulus cuma mau bilang, masih ada dia yang berkuasa. Setuju katakan amin. Tutup mata saudara. Katakan masih ada Yesus yang berkuasa. Lebih kuat lagi. Katakan kepada dirimu masih ada Yesus yang berkuasa. Untuk melakukan segala sesuatu. Mari kita belajar bersama-sama dari ayat ini. Ada 3 kalimat yang saya senang sekali dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. 3 kalimat itu menjadi 3 kebenaran kita untuk kita belajar hari ini. Kebenaran yang pertama yaitu tentang kalimat ini. Apa yang kita minta atau pahami. Ditulis dalam ayat ini, apa yang kita minta atau pahami. Kata pahami itu memakai kata noeho. Itu bicara tentang consider, tentang pertimbangan kita. Bicara tentang think, apa yang kita pikirkan. Bicara tentang understand, bicara tentang apa yang kita pahami, yang kita mengerti. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, kita berpikir bahwa semuanya harus masuk ini. Logik. Melibatkan intelektual kita, melibatkan imajinasi kita, melibatkan apa? Logika yang kita miliki sebagai manusia. Kebenaran yang pertama yang kita pelajari dari ayat ini adalah kita punya proposal yang terlalu egois. Proposal kita itu sangat selfish, saudara. Proposal ini adalah tentang
ego kita, tentang diri kita, tentang semua kenyamanan kita. Coba, doanya kan selalu begitu. Untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk ya pokoknya untuk diri kita. Kalau kita mau jujur, kita lihat doa-doa kita seperti itu kan, betul ya? Yang semua yang berkaitan dengan diri kita. Isi doanya ya kira-kira seperti itu. Pusatnya ya cuman kenyamanan, gimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa aman, bagaimana kita bisa keluar dari badai, bagaimana kita bisa selamat. Doa kita selalu begitu. Tapi pernah enggak kita berpikir bahwa kok ini diizinkan ya, hal ini kok diizinkan terjadi, kok masalah ini belum selesai ya, kenapa ini kok terjadi ya, kok ini begini ya, kok enggak sesuai dengan doa kita ya. Kita enggak sadar kadang-kadang bahwa Tuhan itu sedang ngelatih kita. Katakan sama-sama, ngelatih, 1, 2, 3. Tuhan lagi ngelatih apa? Karakter kita, respon kita, reaksi kita. Kita berpikir, oh ini akan selesai sesuai dengan maunya kita. Tapi ternyata Tuhan punya planning yang lain. Planningnya Tuhan adalah dia sedang latih karakternya kita. Dia sedang naikkan lagi level iman saudara. Dia berikan keberanian untuk saudara melangkah lagi, percaya lagi sama Tuhan. Ada banyak hal yang lain yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita ingin Tuhan kita itu masuk akal kita. Pokoknya Tuhan harus sesuai dengan pikiran saya, mau saya. Kita ingin Tuhan yang masuk akal menuruti standar matematika dunia. Tapi kenyataannya jika Tuhan bisa dipahami 100% oleh kapasitas otak kita yang terbatas, maka dia terlalu kecil untuk jadi Tuhan. Kalau semuanya bisa diukur dengan logika kita, dengan understanding kita, dengan pikiran kita, maka dia terlalu kecil untuk jadi Tuhan. Semuanya harus cocok dengan rasio, dengan pikiran kita. No. Paulus sedang menyampaikan dalam Efesus ini, dia perkenalkan kepada kita, dia tulis suratnya, dia tunjukkan kepada kita punya Tuhan yang gak masuk akal. Bagi dia yang sanggup melampaui. Tuhan selalu bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Setuju katakan amin? Makanya kenapa dalam hari-hari kita ada satu kata yang disebut dengan mujizat. Karena di luar logika kita. Kuasanya, kasihnya, anugerahnya itu melampaui logika kita. Setuju katakan amin? Anugerahnya hebat itu melampaui pikiran kita. Seharusnya kita ini ngalami hal yang sulit dan sulit terus sampai mati. Tapi Tuhan tolong kita. Caranya, pakai caranya Tuhan. Udah gak masuk dalam akal kita. Hal yang paling gak masuk akal adalah salib. Buat orang dunia salib ini kebodohan. Ngapain orang mau ditelanjangi di situ, mati di situ, dirobek-robek, dihancurkan tubuhnya di situ. Lawan dong. Salib itu peristiwa yang paling gak masuk akal. Karya Tuhan yang paling gak masuk akal. Tapi justru ketika saudara lihat salib, hidupmu diselamatkan. Kita dijadikan warga surga. Kita hidup di bawah anugerah. Kita tinggal di dalam Kristus. Kita diberikan Roh Kudus. Kita ada di dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan amin. Siapa yang percaya bahwa kita akan tinggal dengan Tuhan selama-lamanya di surga? Saudara tinggal di surga itu menikmati Tuhan apa enggak? Menikmati Tuhan ya. Kamu akan tinggal bersama dengan aku tinggal bersama dengan kamu. Di tempat di mana aku berada, kamu pun juga ada di situ. Artinya apa? Kita menikmati dia selama-lamanya dalam kekekalan. Keren banget saudara. Kenapa kita enggak mulai sekarang?
Pertanyaannya, kenapa kita nunggu nanti? Tuhan yang punya surga sudah turun ke bumi, dia jadi manusia, dia mengasihi kita, dia menyelamatkan kita, dia berjalan bersama dengan kita. Nggak usah nunggu nanti kita menikmati Tuhan. Hari ini kita menikmati Tuhan, besok kita menikmati Tuhan, minggu depan kita menikmati Tuhan. Seumur hidupmu ketika ada di bumi, kita menikmati Dia. Karena Dia melampaui, Dia Tuhan yang nggak masuk akal. Salibnya ini karya yang paling gak masuk akal di dalam sejarah manusia. Salib ini adalah bukti bahwa Kristus memberi jauh melebihi. Melampaui. Apa yang kita bisa pikir? Dia yang melampaui pikiran kita, tapi dia ngerti loh pergumulan kita. Dia tahu waktu saudara nangis. Dia tahu waktu saudara suntuk, sumpek. Dia tahu. Dia tahu keadaan hatimu hari ini. Dia tahu kesulitan-kesulitan. Dia tahu pergumulan kita hari-hari ini. Dia Tuhan yang nyata. Doa tidak pernah mengubah Tuhan. Tetapi doa akan mengubah hati kita untuk ngerti kehendak Tuhan. Tuhan yang isi hati kita yang kosong dengan dirinya, dengan firman-Nya, dengan rencananya, dengan kekuatannya, dengan keajaibannya. Dia yang penuhi hati kita sehingga kita baru ngerti kehendak Tuhan. Oh ternyata begini. Waktu kita ada di dalam badai, kita nggak ngerti. Tapi ketika kita sudah melewati badai, murid-muridnya baru tahu, siapa orang ini sampai badai itu bisa tunduk sama dia. Setelah semua hal yang buruk itu dilewati, baru murid-muridnya terbuka, siapa dia ini. Coba kita renungkan, waktu kita lewati semua hal yang sulit di belakang kita, baru kita sadar toh, bahwa kita nggak pernah sendirian. Betul nggak? Kita nggak pernah ditinggalkan, betul nggak? Ada sesuatu yang Tuhan kasih, karena seringkali tangan kita ini terlalu banyak pegang. Semuanya mau digenggam, dunia mau digenggam, keinginan ini mau digenggam, semua yang nikmat-nikmat mau digenggam. Tangan kita ini terlalu banyak memegang, menggenggam. Seru-seru sendiri. Begitu sesuatu diambil sama Tuhan, kita marah, kita ngambek sama Tuhan. Padahal Tuhan mau tangan saudara kosong. Supaya apa? Tuhan kasih dengan banyak hal yang baru di tangan saudara. Tapi kita nggak mau. Kita pengen terus genggam semuanya dalam hidup kita. Berapa kali kita nggak ngerti rencana Tuhan. Kita punya proposal sendiri. Waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus takut kan? Sangat takut. Bahkan titik keringatnya seperti darah. Takut banget saudara. Ngeri, cawan murka Elohim itu mengerikan saudara. Dan Yesus doanya dengan proposal, kalau boleh yang nyaman-nyaman. Kalau boleh lalukan cawan ini. Dia punya proposal. Supaya hidupnya baik. Supaya dia nggak mati di kayu salib. Dia tahu kengerian dari murka penghukuman atas dosa. Tapi apa yang ditulis oleh Bible? Dia tunduk sama proposalnya Bapa. Dia nggak pertahankan proposalnya sendiri yang egois. Dia tunduk sama proposalnya Bapa. Dia serahkan dirinya dalam kehendak Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu Tuhan. Kita ini sudah dibeli saudara. Tubuhku sudah dibeli sama Yesus dengan darahnya. Tubuhmu sudah dibeli dengan Yesus.
dengan darahnya, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Emas perak gak cukup beli tubuh kita. Tapi darah Yesus yang beli tubuh kita. Supaya dipakai untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Memuliakan Tuhan selama kita hidup di bumi. Memuliakan Tuhan. Mengerjakan kehendak Tuhan. Bukan kita pertahankan proposal kita dengan egois. Tapi kita mau serahkan dalam kehendak Tuhan. Kebenaran yang kedua. Pemberian Kristus itu hebat. Paulus menulis bagi dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi. Katakan sama-sama jauh melebihi. 1, 2, 3. Lebih kuat, jauh melebihi. Angkat tangan yuk sama-sama, jauh melebihi. Ayo, 1, 2, 3. Ya, yang jauh lagi, lebih jauh lagi. 1, 2, 3. Wah, sampai kita nggak lihat. Sampai kita nggak bisa lihat. Karena apa? Terlalu jauh melebihi. Nah, pemberian-pemberian Tuhan melalui Kristus kepada kita itu sangat-sangat wow. Yang dipakai oleh Paulus untuk ayat ini, dia pakai kata ini loh. Hyper, periso. Artinya apa? Super. Jauh melebihi itu artinya berlimpah-limpah, di atas, di luar ukuran apapun, melebihi, melampaui takaran yang paling hebat, yang paling tinggi. Yang bisa buat ini, yang bisa kasih ini, pribadi Tuhan yang paling hebat. Di dunia ini kan kita punya ukuran-ukuran level manusia. Kaya, ada yang lebih kaya, ada yang lebih konglo. Di atasnya konglo, masih ada konglo lagi. Dan kita hidup dengan level kehidupan yang seperti itu. Paulus bilang super. Paulus bilang abundant exceeding. Paulus bilang apa? Periso, artinya apa? Berlimpah-limpah sampai kita udah gak bisa terima lagi. Terlalu hebat. Kalau cuman level bawah gak bisa buat ini. Harus ada yang di top level yang bisa buat ini. Paulus lagi ngomong kita punya Tuhan yang kapasitasnya itu super. Kapasitasnya Tuhan. Pertanyaan saya buat saudara hari ini. Berani gak kita percaya setiap hari kepada Tuhan yang super kayak gini? Berani gak kita? Kalau di dunia kan, semua diukur dengan performance, dengan prestasi. Kamu bisa kerjakan, dapat promosi, dapat komisi. Betul ya? Good job. Bekerja dengan bagus, dapat sesuai dengan apa yang dikerjakan. Tetapi matematikanya anugerah, enggak kayak gitu. Tuhan itu bisa hancurkan hitung-hitungan kita dengan anugerahnya. Kita sudah kalkulasi, hitung. Ternyata Tuhan bisa tunjukkan sama kita bahwa hitungan kita nggak lengkap. Tuhan bisa tunjukkan sama kita pemberiannya itu super hebat, lebih dahsyat, berlimpah-limpah, lebih daripada hitungan kita. Siapa pernah ngalami ini? Selalu melampaui. Matematika anugerah itu nggak masuk akal. Karena Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, dia Tuhan yang nggak masuk akal juga. Melampaui
pikiran kita. Seharusnya kita pantas dihukum, kita divonis mati karena dosa kita. Betul gak? Tapi anugerahnya memberikan pengampunan. Siapa orang-orang yang diampuni? Kita, angkat tangan dong. Katakan saya diampuni. Dan itu anugerah yang super duper berlimpah-limpah, dahsyat, luar biasa, hebat. Harusnya kita nggak mungkin diampuni. Tapi anugerahnya mengampuni kita. Seharusnya kita hancur, terpuruk, ditinggalkan orang, sudah nggak mungkin bisa bangkit. Tapi anugerahnya masih bisa pulihkan kita lagi waktu kita terpuruk. Siapa yang percaya dipulihkan sama Tuhan? Dunia nggak bisa pulihkan, saudara. Tapi Tuhan yang kapasitasnya hebat, pribadi yang melampaui akal kita, dia sanggup pulihkan kita. Sudah percaya itu? Tepuk tangan buat dia dong. Pulang dengan pemulihan. Pulang dengan kedahsyatan Tuhan. Pulang dengan keajaiban Tuhan. Firman Tuhan jadi fondasi buat saudara. Saya nggak harap yang lain, saudara. Saya cuma percaya firman. Saya nggak berharap dari pelayanan. Saya nggak berharap dari keuangan. Saya tidak berharap dari manusia. Saya tidak berharap dari apapun yang bisa berubah. Semua yang bisa berubah membuat kita kecewa. Betul ya? Dulu baik, sekarang kecewa. Tapi kalau kita ditopang, kita berdiri di atas yang gak pernah berubah. Bumi bisa lenyap, langit bisa lenyap. Bumi bisa berubah, bumi bisa bergoncang. Langit bisa berlalu, semua bisa berubah. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Firman ini yang menopang kita sampai hari ini. Tapi mau nggak kita berani percaya kepada setiap firman yang diucapkan sama Tuhan? Bumi yang gelap gulita, tidak berbentuk kacau balau. Dipulihkan, di-restore sama Tuhan dengan firman-Nya. Masa Tuhan bisa restore bumi yang gak karu-karuan itu dengan firman-Nya? Tuhan yang sama, Tuhan yang akan restore kehidupan kita dengan firman-Nya. Firman Tuhan bilang apa? Dia tukar kesuciannya, kekudusannya dengan apa? Dengan dosa kita. Dia dibuat menjadi dosa karena kita. Yang ditaruh dalam hidup kita adalah kebenarannya, kekudusannya. Ditukar apa lagi? Dia tukar kelimpahannya, berkatnya dengan apa? Kemiskinannya. Supaya kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Dengarkan ini, saudara. Kalau untuk urusan keselamatan kekalmu saja Yesus memberikan nyawanya tanpa kita minta. Untuk urusan keselamatan kekal, Yesus sudah berikan nyawanya tanpa kita minta. Masakan hari ini kita masih ragu dengan kebaikannya. Kita nggak pernah berdoa, Tuhan turun dari surga, Tuhan engkau mati buat saya. Kita nggak pernah berdoa itu. Betul nggak? Kita nggak pernah doa itu. Kita nggak pernah minta itu. Kita minta semuanya yang muaranya kepada diri kita. Selfish, ego, diri kita, pokoknya kita nyaman, kita berdoa untuk itu. Kita nggak minta tentang Tuhan turun, Tuhan dicambuk, Tuhan naik ke kayu salib untuk mengampuni kita. Kita nggak pernah minta itu. Tapi dia tetap turun buat kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, membawa kita pulang ke surga. Kalau Tuhan sudah buat keselamatan yang hebat seperti ini buat kita, masa Tuhan gak bisa pelihara kita ketika kita sudah percaya sama Dia? Yang ketiga, penyertaannya nyata. Penyertaanmu sempurna
Rancanganmu apa? Penuh damai. Ayo nyanyi. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Stop. Paulus bilang begini, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. 3 kalimat yang hebat ditulis oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Dia tutup dengan sesuai. Berdasarkan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Kata bekerja yang dimaksud itu adalah dia pakai kata energeo. Dari kata energi, semangat, kekuatan, power. Dan energeo ini kekuatan yang bekerja terus berlangsung aktif, dinamis, terus-terusan. Continue sampai hari ini. Dan masih akan terus bekerja. Besok dan seumur hidup saudara. Masih terus bekerja. Continuously. Sesuai dengan kuasa yang bekerja. Di mana? Area bekerjanya kuasa ini. Areanya bekerja energeo ini di mana? Di dalam hidup kita. Ngomong sama sebelah saudara. Kuasa yang bekerja dahsyat itu ada di dalam hidup kita. Ngomong sama sebelahnya. Ngomong sama sebelah saudara. Kuasanya yang hebat yang bekerja itu bekerja di dalam hidup kita. Amin. 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 Siapa yang percaya? Angkat tangan saudara. Kuasa itu bekerja di dalam hidup saudara. Hari ini, saudara pulang, saudara bekerja, dalam minggu-minggu saudara, hari-hari saudara, dalam bulan-bulan saudara, dalam tahun-tahun saudara, di dalam saudara, kuasa itu bekerja dan terus bekerja, dan terus bekerja, dan tidak pernah berhenti untuk bekerja dalam hidup saudara. Tidak pernah berhenti. Kuasa yang dinamis kayak dinamo gitu saudara. Energi yang terus bekerja. Nggak pernah berhenti. Kita berpikir kayak gini. Berpikirnya gini. Oh nanti tunggu ya keluarga saya baik-baik dulu ya. Tunggu ya nanti ya. Oh setelah semuanya mapan dulu ya. Baru nanti Tuhan itu bekerja tolong kita semua. Baru saya nanti dikasih kesempatan melayani. Baru saya nanti next level. Enggak nunggu keadaan kita jadi baik. Baru dia bekerja. Justru waktu kita dalam keadaan yang terpuruk, waktu kita lagi gagal, waktu kita lagi lemah, waktu kita nggak bisa apa-apa, kuasa itu sudah bekerja. Dia sudah bekerja di dalam kita. Dia bekerja aktif. Kuasa itu bekerja aktif. Kuasa yang membangkitkan Yesus. Yesus dibangkitkan dengan kuasa ini. Kuasa yang membangkitkan Yesus. Kuasa yang sama, yang aktif di dalam saudara. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang memilih untuk tinggal, untuk berdiam di dalam diri saudara. Makanya kadang-kadang banyak wisdom, banyak hikmat, banyak insight, banyak hal yang tiba-tiba muncul. Betul nggak? Bikin gini, buat gini, lakukan ini. Tiba-tiba muncul, karena apa? Ada kuasa yang bekerja di dalam saudara. Orang dunia nggak punya, warga surga punya. Kuasa itu memilih tinggal di dalam saudara. Makanya waktu Yesus naik ke surga, dia bilang gini sama murid-murid ya. Aku nggak akan tinggalkan kamu yatim piatu. Aku akan kirim Roh Kudus, penolong. Kuasa yang nggak pernah berhenti untuk bekerja. Kuasa Tuhan yang selalu bekerja, bergerak
di dalam kita, melalui kita. Dia nggak pernah berhenti, dia tinggal di dalam kita. Jadi kelemahan kita adalah tempat bagi kuasa Kristus dinyatakan. Justru waktu kita lemah itu adalah tempat di mana kuasanya semakin nyata. Kekuatan kita bisa bertahan menghadapi tekanan pekerjaan atau masalah atau pergumulan atau apapun. Itu karena ada Yesus yang bekerja di dalam saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat dong. Lebih dahsyat lagi buat dia. Karena dia bekerja dan dia terus menerus bekerja dalam kehidupan saudara. Sampai kapan? Sampai kita pulang, kita terangkat ke surga. Saya akan tutup dengan ini. Jadi apa yang dimaksud dengan batas proposal? Batas proposal adalah titik di mana kendali kita selesai, berakhir. Kita nggak bisa kendalikan lagi semuanya, berhenti. Sudah selesai. Dan kita serahkan kendalinya kepada Kristus. Proposal kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Izinkan Kristus yang pegang kendali. Yang setuju angkat tangan saudara. Kristus pegang kendali. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat Kristus yang pegang kendali. Seringkali kan kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Betul ya? Waktu kita kerjakan semuanya menurut kemampuan kita, kekuatan kita, mentok. Buntu. Tapi waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan gak manggil kita untuk apa? Jadi manusia super yang gak punya masalah. Kita ini punya masalah semua. Tapi Tuhan mau menjadikan kita apa? Bejana yang diisi dengan kekuatan yang gak terbatas. Ditaruh hartanya Tuhan, ada harta dalam bejana tanah liat. Ini rapuh, saudara. Tubuh kita ini fragile, rapuh, rentan. Tapi kekuatan Tuhan ada di tubuh yang rapuh ini. Masih ada Tuhan yang mau pakai kita jadi alat kemuliaan Tuhan. Saya mau tantang saudara hari ini. Tutup matamu. Pemain musik maju ke depan. Tuhan itu tahu keadaan saudara. Tutup mata saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan. Masing-masing di tempat saudara duduk. Untuk saudara yang hadir, yang sudah dengar firman ini. Siapa yang jadi pusat? Siapa yang menjadi arsitek dalam hidup kita? Siapa yang jadi Tuhan? Seringkali kita mau atur semuanya menurut versi kita, menurut asumsi kita, menurut keinginan hati, kehendak kita. Siapa yang jadi Tuhan, siapa yang jadi pusat, siapa yang jadi arsitek dalam kehidupan kita. Dia yang disebut dengan Yahweh Elohim. Yahweh itu artinya Dia Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berjanji menyertai saudara, Dia berjanji menyertai. Dan Dia gak pernah tinggalkan saudara. Dia Tuhan yang berjanji mengasihimu. Dia menggenapi janjinya. Dia Tuhan yang berjanji menyelamatkanmu. Dia Tuhan yang menggenapinya. Dia juga Elohim. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang gak pernah berubah.
Kenapa seringkali kita stres, kenapa seringkali kita kecewa dengan keadaan yang memburuk, semakin buruk. Karena kita seringkali mengandalkan proposal kita. Proposal kita sering hancur, mudah untuk hancur, mudah untuk berubah. Saya mau ajak saudara untuk bawa proposalmu kepada Tuhan. Banyak yang kita nggak bisa, banyak yang kita nggak mampu, banyak yang kita nggak ngerti, banyak yang kita nggak tahu. Bawa ke kaki Tuhan. Dia Yesus yang mati, dia Yesus yang dikuburkan, dia Yesus yang bangkit. Dia hidup, dia naik ke surga. Dia memberikan hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Andalkan kekuatan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di tempat saudara duduk, saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ini batas kemampuanku. Logikaku sudah mentok. Kemampuanku sudah habis. Aku mau serahkan kendali kepadamu. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka pulang dari tempat ini dengan kebenaran. Kebenaran firman bagi Engkau yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Jauh melebihi apa yang kami minta atau kami pahami. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kami. Buka tangan saudara, kita punya Yesus yang hidup. Percayakah saudara? Masih beranikah saudara mempercayakan hidupmu kepada Yesus yang hidup, yang ajaib, yang pegang tanganmu, yang berjalan bersama dengan engkau? Beranikah engkau untuk menyerahkan kepada Tuhan? Angkat tanganmu. Ngadakan wajahmu. Renungkan firman ini. Oh ya Ramais. Tolong kami, Roh Kudus. Tolong kami, Roh Kudus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, oh, He holds the future, and life is worth living
just because He lives. Siapa yang percaya? Naikkan pujian, angkat tangan. Because He lives. Oh, I can face tomorrow. Because He lives. All fear is gone. All fear is gone. Because I know He holds the future. Amen. And life is worth the living. Because, ayo kita berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, kedua tanganmu, katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Come on church, katakan ku tak gentar. Ku tak gentar. Sendiri katakan dengan suara kuat dari hatimu, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Angkat suaramu, angkat kedua tanganmu lebih kuat lagi, katakan sebab Dia hidup.
Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, melampaui segala ketakutan kami. Segala kekhawatiran kami. Segala keterbatasan kami. Segala kecemasan kami. Bagi-Mu yang sanggup melakukan jauh lebih banyak. Melampaui semuanya. Sesuai dengan kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Buat kuasa yang bekerja hari ini. Yang bekerja sepanjang minggu ini. Yang bekerja seumur hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat persediaan, buat penyertaan. Buat banyak hal yang hebat yang Tuhan sedang ciptakan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami berjalan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang hebat. Bersama dengan Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua. In Jesus name. Doa kita dijawab, sama-sama katakan. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita dah.